supaya apa yang kita pelajari ini bermanfaat untuk diri kita sendiri, keluarga, dan lingkungan. Jadi kita bisa sedikitnya bisa membantu untuk memberi pengertian kepada lingkungan atau teman-teman atau saudara. Jadi berdoa mulai. Doa selesai. Jadi terima kasih ibu-ibu ya sudah datang hari ini. Kita akan membahas tentang modul perlindungan anak seperti yang kita bahas bulan lalu. Bulan ini kita membahas tentang sesi 11 upaya pencegahan kekerasan perlakuan salah pada anak di langkah kelima tentang pencegahan kekerasan pada anak istimewa. Jadi hari ini kita akan membahas tentang pencegahan kekerasan pada anak istimewa. Jadi di sini dijelaskan ibu di spanduk ini sudah dijelaskan bahwa pengertian anak istimewa itu adalah anak-anak yang memerlukan perhatian khusus karena mengalami hambatan fisik, mental atau intelektual dan sosial, tapi mampu mengembangkan kemampuan baru dari potensi yang ada pada dirinya. Jadi seperti yang kita ketahui, maksud dari anak istimewa itu ibu-ibu adalah anak yang kalau biasa kita sebut di lingkungan itu anak cacat atau disabilitas. Jadi sebelum itu membahas lebih lanjut, kita akan menonton film. Jadi kita akan melihat seperti apa anak istimewa itu ya. Baiklah ibu-ibu, ini film yang akan kita tonton. Jadi kita nonton ini dulu ibu-ibu ya. Silakan menyaksikan. Ya kan? Putri Aina, siswa kelas 5 SD Negeri 1 Selapar, Banjar, Jawa Tengah. Narik. Senang Aina. Mungkin pada TK lah. Kasihan bapak, juga masih dalam salah. Cara mendesain berbeda karena sulit berprestasi. Bagi teman-teman di sekolah telah menginspirasi. Itu angkat Jokowi. Kursi itu. Walaupun secara fisik dia mengalami kekurangan dalam kegiatan belajar sehari-hari, dia juga bisa normal karena dia Jadi cantik. tahun lalu dia bisa disabilitas. Iya. Dikirim.
Tahan dulu. Berikutnya sendirian. Nanti semua hal bisa dilakukan secara mandiri. Mulai dari memotong sayur-mayur sampai membersihkan begitu lahir dan merupakan sabda Said kakek Hasan alias jaga bahasa Waktu di rumah ya mulai belajar Tapi apa lagi yang waktu kecil itu masih hidup kan udah ada anak kecil yang udah tamat Nah, udah Bu ya, kita nonton filmnya. Udah ya nonton film ini. Jadi dari film tadi, menurut ibu apa potensi yang dapat dilihat dari si Getun ini yang anak istimewa ini? Ada yang ingin menyampaikan pendapatnya Bu? Silakan. Diri Getun itu yang membuat ibu merasa salut, kagum lah. Silakan menyampaikan pendapatnya Bu. Silakan Iya. Bu. Ya. dia tidak mempunyai tangan, tapi dia luar biasa bisa begawi segala-galanya, begawi media kalau. Oh, berarti Iya. si Getun ini menurut ibu dia Satu bisa satu. Iya. mengerjakan apa saja. Iya. Oh, segala pekerjaan. Terima kasih Bu Sumiati. Iya, Berarti iya. menurut Ibu Sumiati Getun ini bisa melakukan segala pekerjaan yang Tanpa apa namanya yang biasa dilakukan oleh orang normal Iya. biasa Ibu ya. Silakan Ibu yang lainnya ada lagi. Ibu Sofita, silakan Bu. Nah, ini anak prestasi, berprestasi di sekolahnya, bisa main piano, bisa mengejar, pokoknya anak yang the best dalam sekolahan. Jadi menurut Ibu Supina, Getun ini juga anak yang berprestasi, yang bisa melakukan pekerjaan seperti orang normal biasa ya, bisa bermain piano, kesenian yang lainnya. Oke, baiklah. Selanjutnya ibu-ibu, apa namanya? Saya ingin bertanya, apa di lingkungan ibu-ibu ada yang seperti Getun ini? Ada. Oh, tidak ada. Jadi seperti kita ketahui ya ibu, anak-anak seperti Getun ini biasanya kita sebut anak disabilitas atau anak cacat, tapi akan lebih baik, akan sangat menjaga perasaannya ya. Jadi kita sebut sebagai anak istimewa. Jadi biasanya kalau disebut anak cacat atau disabilitas itu jadi langsung merasa anaknya jadi minder kan. Jadi kalau bisa kita menyebutnya sebagai anak istimewa. Ya. Di sini Bu, dan juga kalau ada di keluarga atau di lingkungan kita yang ada anak istimewa, jangan
di rumah, tidak diperbolehkan untuk keluar, untuk mendapatkan hak-haknya seperti sekolah, seperti mendapatkan teman atau melakukan hobi-hobinya. Jadi kalau ada di lingkungan kita yang seperti itu, semoga kita bisa memberikan pengertian bahwa anak istimewa itu yang seperti tadi yang filmnya kita tonton tadi, seperti Gerbon itu, dia masih bisa sekolah, dia bisa melakukan hobinya, main piano atau bisa membantu orang tua. Jadi sebisa mungkin semoga kita bisa, ibu-ibu juga bisa mempertahankan kepada keluarga atau tetangga atau teman yang mempunyai anak istimewa, bahwa anak istimewa itu bukan aib. Biasanya orang-orang menyebut anak istimewa itu sebagai aib karena mereka berbeda, tidak normal atau tidak persis seperti anak-anak sehat lainnya yang terlahir sehat. Di sini ada brosur atau lembar ke sesi 11 yang dicek ke 19, cara pencegahan kekerasan anak istimewa. Nah, ibu-ibu ada yang ingin mewakilkan saya untuk membacakan supaya teman-teman bisa mendengarkan dan ibu-ibu bisa mendengar. Silakan Bu, Ibu semuanya lagi. Ya, silakan Bu. Mencegah kekerasan anak istimewa. Iya. Menyadari bahwa anak adalah amanah dari Tuhan Yang Maha Esa. Iya. Juga orang tua berkewajiban menjaga. Tidak merasa malu memiliki anak istimewa. Mau berkenalan, mau berkenalkan anak istimewa kepada lingkungan. Percaya bahwa anak dapat mandiri, memberikan kasih sayang secara wajar, memenuhi hak-hak anak istimewa kebutuhan dasar, memberikan dukungan kepada keluarga yang memiliki anak istimewa. Nah, seperti yang saya terima kasih Bu sebelumnya. Ya, langsung saya yang menyebutkan karena terlalu bersemangat tadi ya. Terima kasih Bu Sumiati sudah mewakili teman-teman yang lain. Jadi inilah Bu 7 yang saya sebutkan, yang 7 kesimpulan yang saya sebutkan tadi, bahwa anak istimewa itu hendaknya jangan dianggap sebagai aib dan disimpan dari lingkungan. Jadi anak-anak istimewa tidak boleh keluar, tidak boleh mendapatkan pendidikan karena itu bukan hal yang benar. Jadi semoga setelah Ibu mengetahui bahwa pencegahan kekerasan terhadap anak istimewa itu, kalau misalnya anak istimewa tidak diperbolehkan untuk keluar rumah, tidak bisa mendapatkan pendidikan seperti haknya yang seharusnya, itu termasuk ke dalam kekerasan untuk anak itu sendiri. Iya. Jadi semoga anak tersebut bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Jadi kalau misalnya dari kecil dia sudah didukung, sudah disekolahkan, sudah diberi support atau dukungan untuk hobinya. Jadi untuk kedepannya ketika dia sudah dewasa atau orang tuanya sudah tua, dia bisa mandiri. Jadi tidak harus bergantung terus kan. Jadi itu ibu-ibu ya, pesan kunci sebagai tentang anak istimewa di sini. Nah, di sini disebutkan bahwa pertama, pesan khusus atau pesan kunci dari mengenai anak istimewa tadi. Yang pertama yaitu anak istimewa adalah anak yang membutuhkan perhatian khusus. Nah, anak istimewa itu memang dia terlahirnya berbeda, tetapi bukan berarti karena dia berbeda harus dikucilkan, harus dijauhkan, tapi memang harus diberikan perhatian yang khusus, yang memang sesuai dengan kebutuhannya. Kalau misalnya dia cacat tangan atau cacat kaki, orang tua harus mengerti dia butuhnya apa. Nah, yang kedua, mereka memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Nah, seperti anak lainnya, anak istimewa juga pasti mempunyai potensi, maksudnya kelebihan yang bisa dikembangkan oleh dirinya sendiri. Kemudian yang ketiga, ibu-ibu mengembangkan potensi yang ada pada anak istimewa membutuhkan motivasi, dukungan, kasih sayang, dan perhatian. Nah, biasanya orang tua ketika anaknya istimewa, orang tua sudah menganggap anak saya tidak bisa ngapa-ngapain lah di rumah, mungkin dia cuma tidur di kamar, makan, mandi, karena
lingkungan itu menganggapnya aneh dan menganggap berbeda dengan anak-anak biasa. Jadi perlakuan orang-orang itu agak lebih berbeda dari yang lainnya. Nah, dari cerita yang keempat ini tentang kekerasan terhadap anak istimewa, adakah ibu pernah mendengar cerita tentang anak istimewa yang mendapat perlakuan kasar oleh lingkungannya, Bu? Ada yang ingin disampaikan? Tidak pernah, belum pernah mendengar ya. Jadi Mbak Rajin yang kita cacat Mbak Rajin ya, masak. ya. Dari nasi. Jadi itu ya Bu. Nah, yang terakhir adalah tentang kita juga sebagai orang-orang yang alhamdulillah mempunyai mempunyai tubuh yang normal, yang lengkap, dan kita tidak lupa untuk mengetahui bahwa ada lembaga yang memberikan layanan untuk penanganan kekerasan terhadap anak-anak atau kekerasan terhadap anak. Jadi di sini ibu-ibu di sini disebutkan ada beberapa lembaga yang memberikan layanan untuk penanganan kekerasan terhadap anak. Jadi kekerasan terhadap anak itu tidak bisa dibiarkan. Kalau misalnya ada kekerasan, mungkin ada beberapa orang tua yang melakukan kekerasan terhadap anak dan tetangganya misalnya memberikan saran, oh jangan begitu terhadap anak saya. Pasti orang tuanya bilang, ini kan anak-anak saya, anak saya nakal. Tapi kan kita harus memperhatikan juga kekerasan orang tua itu seperti apa dia kekerasan fisik seperti memukul, menampar, atau mencubit, itu kan termasuk kekerasan fisik. Atau kekerasan verbal itu kayak bodoh, pokoknya yang kasar lah kayak gitu. Nah ya, jadi kalau misalnya ibu merasa orang tua atau saudara atau tetangga itu sudah melakukan perlakuan kasar atau kekerasan terhadap anak sudah terlalu kelewat, sudah tidak manusiawi maksudnya ibu ya. Di sini ada ibu-ibu bisa melaporkan ke dinas sosial setempat. Kita kan ada dinas sosial, jadi bisa ada perlindungan anak untuk anak-anak yang menjadi korban kekerasan. Ya benar Ibu Supina. Jadi di sini ada dinas sosial setempat. Terus yang kedua yaitu P2TP2A, yaitu Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak. Jadi ini biasanya jadi tempat pengaduan juga, bahwa tidak hanya anak tapi ibu juga. Kalau misalnya ada KDRT atau yang lainnya. Terus yang ketiga yaitu PPA, Perlindungan Perempuan dan Anak. Sama dengan yang di atas tadi, hampir sama. Dia perlindungan untuk anak dan ibu juga. Terus yang ketiga, Rumah Perlindungan dan Trauma Center. Jadi ini untuk perlindungan anak yang mendapat perlakuan kekerasan lingkungan atau keluarga, dan juga mungkin di sini juga jadi tempat untuk mengobatin trauma. Jadi biasanya kan ada yang mendapat perlakuan kasar itu jadi trauma, jadi ketakutan kan. Ya, jadi yang kelima itu Komnas Perlindungan Anak. Nah kalau di sini biasanya kalau misalnya ibu-ibu sering nonton di berita pasti ada Komnas Perlindungan Anak ya. Benar Ibu. Nah siapa tadi Bu? Kaseto ya, benar Ibu Supina. Tahu Ibu Supina Kaseto ya. Terus yang keenam Komisi Perlindungan Anak Indonesia, KPAI. Nah, KPAI ini juga melindungi kekerasan terhadap anak. Terus yang ketujuh Tim Reaksi Cepat Kementerian Sosial. Nah, kita di Kementerian Sosial juga ada Bu. Jadi yang ke-8 LKS Anak Terdekat. Nah, ini mungkin ada juga di Kecamatan juga ada, provinsi atau kabupaten. Yang ke-9 Tempak 081. Jadi ini untuk pelaporan melalui telepon dan lain-lainnya. Jadi itulah ibu-ibu, semoga kita memahami bahwa anak cacat atau disabilitas itu bukan suatu aib, tapi anak cacat atau disabilitas itu bisa kita sebut sebagai anak istimewa. Jadi dengan adanya anak istimewa itu
bisa menjadi ladang amal lah untuk orang tuanya. Jadi berarti orang tuanya harus sabar kan untuk merawat anaknya, mengurus anaknya kan. Jadi semoga anak istimewa itu bisa dikembangkan, diperhatikan dengan baik. Jadi bisa mengangkat derajat orang tua juga kan, bukan berupa aib. Jadi karena dia istimewa, jadi disimpan di rumah, tidak boleh keluar, tidak mendapat pendidikan, tidak bisa bermain kan, itu suatu kesalahan. Jadi ada yang ingin ditanyakan ibu-ibu tentang sisi ini? Sudah? Ibu-ibu sudah ngerti ya? Sudah paham tentang di sini tentang pengertian anak istimewa, tentang 10 pengelompokan anak istimewa, terus pencegahan kekerasan terhadap anak istimewa, apa saja yang menjadi kekerasan terhadap anak istimewa kan? Nah, terus yang di sini pesan kunci tentang anak istimewa. Kemudian ibu juga tahu di manakah harus melaporkan jika ada kekerasan terhadap anak. Nah, itulah ibu-ibu pertemuan kelompok kita hari ini. Sudah paham ya? Ya, terima kasih. Itulah pertemuan kita kelompok kita hari ini, membahas tentang modul 4 perlindungan anak sesi ke-11 tentang upaya pencegahan kekerasan dan salah pada anak di langkah ke-7. Jadi terima kasih ibu-ibu sudah datang hari ini di pertemuan kita kelompok hari ini. Jadi saya tutup pertemuan kelompok ini, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum